Recording in progress. Cek. Halo. Halo. Kali Good ya. banget ya. Agak ini ya. Agak rame. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan luar biasa baik. Kayaknya kurang semangat. Kalau aku tanya gimana kabarnya hari ini, coba teman-teman jawab.
Luar biasa, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Oke ya? Oke gak? Oke lah ya, oke. Sekali lagi ya. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yohanes baik. Yes, yes, yes. Untuk kakak yang di belakang, kayaknya boleh agak ke depan nggak? Biar kayak ramenya agak kelihatan lebih rame gitu. Biar nggak kelihatan ada jarak di antara kita gitu kan. Udah ya, sehat ya semuanya ya. Untuk yang di Zoom boleh isi di kolom chat ya. Baik juga ya, gitu ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini agak-agak boleh salaman ya sama kiri kanannya sambil ngomong asik ya ibadah hari ini gitu. Minimal 3 asik ya ibadah hari ini gitu. Sambil kasih senyum yang terbaik ya. Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ibadah kita pada siang hari ini ya. Masih pagi sih, tapi nggak apa-apa lah. Tema ibadah kita pada hari ini, Fight for Equality and Prosperity. Berjuang untuk kesetaraan dan kemakmuran. Sebagai ASN kan kadang kita suka sebagai ASN yang termasuk minoritas ya di negara kita, kadang kan suka bingung ya sama sebenarnya kita nih panggilannya gimana sih dalam hal keadilan, keberadaban, gimana sih sebenarnya. Nah hari ini kita mau belajar nih sama-sama karena dari temanya pun kita udah tahu ya. Dan kalau yang namanya berjuang kan gak enak ya kalau sendiri, namanya berjuang ya kalau berdua lebih enak, tapi kalau sendiri kan kayak agak freak ya. Dan hari ini kita belajar untuk gimana berjuang dengan melibatkan Tuhan Yesus dalam hidup kita supaya perjuangan kita nggak sia-sia karena segala sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan pasti nggak akan pernah sia-sia seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak akan sia-sia. Memulai ibadah kita pada pagi hari ini, tapi sebelum itu mari kita sama-sama terima sukacita yang dari surga. Kita angkat satu pujian yang berkata, terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat
kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan-Mu hari ini Bapa. Kami boleh tiba di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta dari awal, pertengahan hingga akhir jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu. Kami kembalikan semua kemuliaan hanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, boleh duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari narasumber kita, Bapak Adi Budiarso, kadang sebagai ASN kita udah berusaha untuk adil ya, kita udah berusaha untuk lebih beradab, tapi kadang kita ngerasanya apa yang kita lakukan itu nggak ada dampaknya. Tapi yakin dan percayalah, sebagaimana adanya kita, Tuhan memperlengkapi kita dengan anugerahnya yang tidak dapat kita selami. Sebelum kita sama-sama belajar, mari kita angkat pujian yang berkata, besar anugerah-Mu. kami persilahkan. Shalom. Puji Tuhan, mari
Sebelum kita mendengar firman Tuhan dan mendiskusikan pokok tema pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwasanya Tuhan begitu baik bagi kami, sehingga pada hari ini Tuhan begitu banyak hadir di antara kami. Begitu banyak pula Tuhan mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk hadir bersama dengan kami. Tetapi kami yakin percaya Tuhan, waktu ini adalah waktu anugerah Tuhan. Sehingga pada saat kami akan mendengar firman Tuhan, pada saat kami ingin memahaminya Bapa, kami akan percaya bahwa Roh-Mu yang kuduslah yang akan mengurapi hati kami, memampukan kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami pun dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya dalam kehidupan kami, di dalam pembicaraan kami pada hari ini, dan di dalam tugas kami di depan yang terbentang luas bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Mbak Wanda. Sorry ya, kemarin saya bilang Bu Wanda, saya pikir ternyata Mbak Wanda ya. Jadi sebelumnya perkenalkan saya. Beberapa di antara kita udah kenal ya, Mbak Estri udah sempat ketemu kemarin, Jose. Saya adalah, nama saya mungkin udah tertembang di depan, Adi Budiarso. Pas singkatannya juga AB gitu. Jadi saya juga ingin masing-masing di antara kita nanti menulis sesuatu deh. Ya, sambil ancang-ancang nanti saya akan tanyakan di akhir ya. Salah satunya AB buat Anda gitu. Relate gitu. Ini ada Chris. Ponakan saya baru datang dari Solo Tigo. Ya, istri saya, ya, namanya Epi, ya. Dulu saya dapatnya juga dari persekutuan gitu, jadi tidak pernah menyesal kita sudah punya 2 anak laki dan 2 cucu. Ya, puji Tuhan ya. Saudara yang kasih Tuhan, tema yang diberikan buat kita bersama pada hari ini adalah fight for equality, ya, and prosperity. Jadi saudara yang kasih Tuhan, satu slide ini sebenarnya adalah sudah mensummary isi pembicaraan kita seharian nantinya, setengah hari, 2 jam lah ya ke depan. Ya, bahwa kalau kita berfight itu bertempur ya, atau berjuang ya, Apa sih equality? Menurut siapa equality? Ya. Kemudian prosperity ya. Nah, kita ingin tahu apa nih yang dimaksud dengan equality dan prosperity. Kalau kita semua masih hidup, ya kita semua hidup tentunya ya. Tapi kalau kita punya tempat tinggal, kita tahu apa yang kita kerjakan hari ini, Anda itu sudah lebih dari 55% manusia di Indonesia, di dunia. Ya. Bahkan orang yang hidup dalam bawah garis kemiskinan itu saat ini sudah ada 797 juta. Ya, luar biasa, itu hidup $2 sehari. Ya. Jadi kita sebenarnya harusnya bersyukur. Ya. Makanya AB yang pertama yang saya ingin coba dengar kita semua akan bahas di sini adalah ayo kita bersyukur. Karena Tuhan sangat baik buat kita semua. Dan Tuhan punya rencana yang luar biasa indah buat kita semua hari ini. Dan makanya mari kita ikuti bareng ya. AB buat Anda itu apa nih? Coba cari nanti relate ya. Saya coba summary-kan. Nanti ada satu sedikit yang ingin saya coba kupas adalah bagaimana kita belajar dari Tuhan Yesus. Kemarin saya baru saja ikut pelatihan. Pelatihannya jauh ya di Imperial Business School London. Ada teori baru yang namanya authentic leadership. Jadi leadership itu teorinya sebenarnya dibagi 2. Ya. Seseorang itu menjadi leader karena dia dibuat atau dia dilahirkan jadi pemimpin. Ya. Saya termasuk yang setuju kita itu tentu harus dilahirkan dulu kan gitu ya. Tapi bukan berarti hanya orang berbakat saja atau yang dilahirkan jadi pemimpin dia yang bisa jadi pemimpin. Enggak. Kita ini adalah work in progress. Makanya kita semua ini sedang dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang otentik. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Makanya salah satu AB yang saya judulin di atas itu adalah a better version of you is yet to come. Jadi pada saat kita ingin belajar tentang AB,
ya, tentang bagaimana kita bersyukur Tuhan sudah menyertai kita sampai sekarang ini. Nanti kita coba belajar dari Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama hidup yang perlu kita pelajari sebagai abdi bangsa. Lalu kita coba kaitkan ya tadi dengan dua hal, ya, Injil, keadilan dan kesejahteraan ya menurut Alkitab. Ya. Jadi saya sudah coba samarikan dalam sebenarnya satu matriks yang sangat sederhana, dan itu intinya sebenarnya akan kembali kepada Anda semua, bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa buat Anda yang sekarang belum terjadi. Tahun 90-an, nanti saya bilang Esri, saya kayaknya pernah main di tempat ini. Dulu saya masih mahasiswa, masih culun gitu ya. Tapi lihat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Itu adalah karena kasih Tuhan. Saya juga tidak pernah menyesal dulu diajari yang namanya saat teduh tiap pagi. Saya diajarin bagaimana kita punya persekutuan, kita punya KTB. Anda masih punya KTB sekarang? Tolong dipertahankan ya. Karena Tuhan sedang bekerja atau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam diri Anda. Mungkin belum datang sekarang. A better version of you is yet to come. Ya. Kalau ada dua kriteria yang baik, ya, baik dan the best gitu ya. Ada yang lebih baik dari dua ini, apa itu? Apa yang lebih baik dari better? Dari better, saya udah langsung ngomongnya. Dari good sama best is better. Ya. Ya. Being the best is not enough when better is expected. Nah, itulah kita semua ya. Mari kita ikuti satu-satu. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, AB yang kedua adalah apa sih adil, apa sih bahagia. Ya. Saya coba quotes, ada dua indikator. Ya. Indikator equality menurut ekonomi dan menurut keuangan. Yang pertama adalah Gini ratio. Ada yang tahu Gini ratio? Ketimpangan. Indonesia berapa Gini ratio-nya? Coba tebak. 0 atau 1? Dekat kemana? Dekat 1. 1 itu pure inequality ya. Kita itu masih sedang-sedang di atas 0,3. 0,37 tepatnya. Dan Anda tahu ada 10 daerah yang inequality-nya paling tinggi di Indonesia. Salah satunya Jakarta tentu ya. Tapi coba lihat Jogja nomor 1. Padahal income per kapitanya mungkin atau rata-rata upah maksimal di sana itu di bawah 3 juta loh. Tapi inequality-nya gede. Jawa Barat, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Tengah. Jawa Tengah masuk. Singapura lebih tinggi dari Indonesia, inequality-nya. Artinya memang ada orang yang sangat-sangat makmur dan orang yang sangat-sangat masih sangat struggle. Ya. Jadi kalau kita katakan adil menurut ekonomi, adalah adanya ketimpangan kesejahteraan sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya ini akan coba kita relate kepada angka yang berikutnya, yaitu di sini. Ya. Kalau di sektor ekonomi, itu kita bicara soal Gini ratio, dan ini pemerintah sangat berjuang keras. Saat ini Indonesia sudah berhasil ke angka 0,379, angka ini adalah angka yang terendah dalam 1 dekade terakhir. Artinya membaik dong ya, betul nggak? Kita targetkan supaya dia tidak sampai 1, tapi di bawah 0,3 kalau bisa. Ini jauh lebih bagus dari Maret tahun lalu, bahkan 10 tahun lalu. Nah, indikator kedua, inequality, itu ada di sektor keuangan. Di sektor keuangan. Pertama adalah, mungkin saya akan sampaikan, indeks literasi dan inklusi. Indonesia, saat ini, indeks literasi dan inklusinya, itu adalah sekitar, atau masih di bawah 75%. Jadi ada sekitar 60% literasi, 75% inklusi. Malaysia, Singapura udah 98%. Artinya apa? Lebih banyak masyarakat Indonesia ya, atau lebih banyak masyarakat dari Singapura dan Malaysia yang memiliki rekening dan memiliki akses terhadap keuangan daripada orang Indonesia. Jadi kalau ada gap literasi dan inklusi, artinya orang itu bisa mengakses pinjol dan seterusnya
Padahal dia punya literasi lebih rendah dari yang semestinya. Jadi harusnya indeks literasi dan inklusi ini itu sama. Kalau perlu bisa meningkat sampai 98%. Itu target pemerintah 2045. Nah, kalau kita masih indeks literasi inklusinya masih rendah, indeks sektor keuangan kita juga terbukti ternyata paling rendah di ASEAN 5. ASEAN 5 itu apa? Ini Malaysia, Singapura, bahkan Thailand dan Filipina. Indeks, sebelumnya. Oh ini, ya. Kalau aset dana pensiun dan asuransi di total, ya, ini adalah sebenarnya tabungan kesejahteraan nih, indeks kebahagiaan sebenarnya, menurut sektor keuangan. Kita itu baru di bawah 13%. Artinya masyarakat Indonesia baru rata-rata menabung itu cuma 3% dari take home pay-nya. Kebanyakan dipakai apa? Konsumsi. Marginal propensity to consume-nya lebih tinggi daripada kemampuan kita untuk saving. Ya. Coba lihat Malaysia. Malaysia sudah 60% untuk hampir 58 ya, mendekati 60%. Kalau ditambahkan ini udah sampai 80% dengan asuransi. Masyarakat Indonesia kalau naik mobil di jalan raya itu rata-rata nggak punya third party liability insurance. Kita cuma punya jasara harja. Jasara harja yang menanggung jiwa. Kerugian enggak. Gitu. Nah ini. Kemudian ternyata begitu kita lihat pasar modal dan perbankan kita juga terendah dari sisi pendalamannya ya. Kita coba bandingkan misalnya Malaysia dan Singapura. Pasar modal kita mungkin indeksnya sudah 7.000. Tapi kapitalisasinya masih di bawah 60%, masih 55,8% dari GDP. Ya. Ini Bu Epi baru mulai belajar investasi saham. Tapi kita lihat coba Malaysia sudah 91% dari GDP-nya. Singapura sudah berapa? 126% dari GDP-nya. Itu adalah kemampuan ekonomi untuk mengenerate capital di capital market. Itu artinya sektor keuangan bisa bekerja keras untuk kesejahteraan, untuk investasi, untuk keuangan kita. Demikian juga perbankan ya, perbankan kita itu baru 55,7% dari GDP. Itu artinya apa? Memang ada begitu banyak uang di perbankan kita. Itu hampir 77% menguasai sektor keuangan Indonesia selama 15 tahun terakhir. Tapi potensinya masih jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Bahkan Malaysia itu bisa 200% dari GDP. Itu kenapa kira-kira? Salah satunya adalah karena kita kurang nabung di dana pensiun. Masyarakat cenderung kalau perlu berusaha pakai uangnya sendiri. Tidak kredit ke bank. Kredit ke bank kita baru 39% dari GDP. Kredit di Malaysia dan Thailand itu sudah 100, bahkan Thailand bisa 150% dari GDP-nya. Jadi kalau kita dilihat dari indeks adil dan bahagia, ada begitu besar peluang Indonesia untuk dikembangkan menjadi negara maju. Makanya pada saat Indonesia 2045, mestinya kita bisa menjadi setara dengan Amerika, setara dengan China, setara dengan Jepang, dan seterusnya. Kita looking forward ke sana. Dibutuhkan begitu besar pejuang-pejuang. Makanya temanya bagus sekali Mbak Istri. Fight for quality prosperity. Ya. Nah tugas saya sekarang adalah untuk how-nya. Gitu ya. Tapi secara spiritualitas tentunya. Kita coba cek next slide. Nah, teori yang saya coba kembangkan bareng kita kupas adalah 9 ya. Jadi kalau tadi saya tetap pakai AB ya, A itu adalah ayo bersyukur gitu, ayo bersyukur ya. B-nya itu nanti saya ingin belajar dari archetype of leaders dari siapa namanya Alex Nesbitt plus 1 dari Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya Anda boleh belajar begitu banyak teori, tapi kalau Anda tidak mendapatkan sosok Tuhan Yesus, pribadi Yesus dalam hidup kita, none. Ya. Makanya yang paling penting sebenarnya nih, kita bagaimana belajar ilmu yang sekarang kita peroleh ya. Saya ketepatan sudah belajar sampai S3 ya. Saya rasa nothing tanpa ada Tuhan. Dan makanya abdi bangsa saya minta juga mari kita lihat kembali kehidupan kita. Apakah memang benar kita memiliki spiritualitas Kristus di dalam kehidupan kita? Kalau belum, ini waktunya ya. Buka hatimu, Tuhan ingin bekerja.
di dalam kehidupanmu saat ini. Siapapun kita, apapun posisi kita, ya, apapun kekurangan kita, begitu banyak kita sebenarnya memiliki kelebihan daripada yang lain. Tadi sudah saya katakan ya, kita lebih dari 55% manusia di dunia di luar sana. Bahkan jangan-jangan pendidikan Anda udah di atas rata-rata Indonesia. Indonesia itu rata pendidikannya adalah kelas 7. Sekarang ini. Jadi kalau Anda udah S1, Anda itu udah beyond. Ya. Jadi artinya waktunya kita untuk bekerja bersama Tuhan. Ya. Meskipun the better version of you is yet to come. Ya. It's not yet to come. Ya. Next slide. Nah, makanya kita belajar di Tuhan Yesus. Ini agak ruwet, tapi sebenarnya simple. Ya. Saya ingin teman-teman fokus pada 3 hal. Ya. Ini adalah matriks tentang authentic leaders. Ya. Saya memang sengaja bikin itu dari singkatan dari authentic. Itu kan ada 9 kan, AUT. Gitu. A-nya pertama adalah aspire leadership to inspire others. Dan seterusnya. Ya. Ini adalah 9 aspek leadership dari Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, authentic brand. Ya. Authentic leadership brand dari Yesus Kristus. Nah, secara sederhana saya bisa bagi dalam 3. Ya. Karena kita ingin coba belajar Tuhan Yesus dari beberapa ayat yang kita akan coba fokuskan. Yang satu adalah kita baca bareng-bareng Yesaya 32 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. Udah ada di sini juga. 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya. Dan satu ayat lagi, Amsal 21 ayat 21. 1, 2, 3. Siapa berusaha agar keadilan dan cinta kasih dilaksanakan akan mendapat kesejahteraan, kehormatan, dan umur panjang. Ya. Secara sederhana, saya mau simpulkan di sini nih. Di mana ada kekudusan, keadilan dan kebenaran, 3 ya. Kekudusan, keadilan, dan kebenaran. Di sana ada apa? Damai sejahtera. Lebih dari sekedar bahagia. Coba teman-teman bahagia kalau punya apa? Joseph bahagia kalau punya apa? Uang? Kerjaan? Punya mobil? Nah itu. Ada yang lebih dari itu Joseph. Ya. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya apa? Damai sejahtera. Bahkan pada saat kita nggak punya uang, kita punya damai sejahtera. Pada saat kita punya uang, kita mau beli damai sejahtera, bisa nggak? Nah, kita akan bisa memilih yang lebih penting untuk hidup kita. Itu yang paling utama. Makanya 3 hal. Gospel, kekudusan, glory, apa itu? Keadilan, dan grow, kebenaran. Kebenaran itu kenapa saya kasih kata grow? Karena kebenaran itu sebenarnya bertumbuh. Siapa yang benar di dunia ini? Nggak ada. Bahkan Adam, Abraham, semua punya salah, benar nggak? Keadilan itu, nanti kita bahas ya. Tapi kebenaran itu sendiri harus ditumbuhkan, harus secara disiplin kita latih. Makanya kita punya persekutuan yang namanya PAB. Karena kita ingin menumbuhkan ya kemampuan kita untuk mempertahankan kebenaran dalam kehidupan kita. Nanti kita cek ya. Nah ini isinya slide saya ini nih ya. Nah saya ingin coba kaitkan 3 pokok utama dari 3G-nya Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus 3G tadi ya. Gospel, glory, grow. Itu ke latar belakang PAB. Sorry. Wah canggih ternyata ini ya. Sorry. Jadi ada keadilan Kristus adalah kasih tanpa syarat. Ya ini karena saya ayatnya dari Wanda ya. Perbuatan yang dalam perbuatan dan perlakuan yang adil di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan Yesus punya amanat agung ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Dengan segala kekuatanmu. Dengan segala akal budimu ya. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah gospel. Ya. Dan gospel itu bisa kita coba aksentuasikan ke dalam peran Tuhan Yesus sebagai alfa. Apa itu alfa? Tuhan adalah alfa dan omega. Tapi saya tambahin beta. Siapa beta?
U. Beta, U ya. Nah, tugas kita ya. Beta itu sebenarnya secondary. Kalau alpha itu biasanya kalau orang alpha, male alpha, woman alpha itu adalah pemimpin. Ya. Tapi beta itu adalah secondary. Saya itu anak kedua. Jadi saya menikmati benar jadi orang kedua. Gitu. Orang kedua itu sebenarnya enak. Yang tanggung jawab kan yang pertama, benar kan? Yang kedua itu nebeng aja, nebeng numpang angkat ibaratnya gitu ya. Tapi benarkah atau bukankah kita selama ini juga perlu belajar menjadi pendengar yang baik? Sama seperti Marta dan Maria. Makanya saya maunya tiga-tiganya ini kita bahas nanti ya. Jadi sebagai alfa, sebagai omega, dan sebagai beta. Nah nanti cara bacanya berarti jadi geser gini, miring ya. Nah ini. Jadi kalau kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sebagai alfa, perannya alfa itu adalah AUT. Kan AUT, out gitu. Jadi Anda sebagai spiritualis, Anda sebagai deal maker, dan Anda perlu belajar bagaimana Tuhan Yesus memegang integrity. Itu adalah peran Yesus Kristus sebagai alfa. Tuhan janji dia akan hadir kembali, tapi dia bukan sebagai siapa-siapa, tapi dia sebagai hakim yang adil. Dia adalah omega. Ya. Apa peran omega dalam kehidupan kita? Kita perlu pelajari bagaimana Tuhan Yesus akan menjadi the builder, ya, the builder. Bagaimana nanti kita pelajari ya, growth mindset. Apa dimaksud dengan growth mindset? Ya. Kemudian the new strategies ya di era sekarang eranya sustainability, eranya ESG, environment, governance dan social. Terus terakhir, bagaimana kita belajar Tuhan Yesus sebagai inovator. Omega. Semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kemuliaan kerajaan Allah. Dan terakhir nanti kita belajar bagaimana peran Tuhan Yesus untuk menumbuhkan jemaat. Ya. Untuk mendengar firman Tuhan dan menyampaikan firman itu kepada semua orang. Ya. The coach itu adalah peran dari pendengar tapi juga pengajar. Ya. The change catalyst, bahwa kita semua kan bukan siapa-siapa, betul nggak? Dulu saya mahasiswa. Tapi mahasiswa sekarang itu adalah leaders in the future. Abdi bangsa sekarang, Anda adalah formulator kebijakan di sektor publik. Anda adalah pengabdi kepada kebenaran ya dan kemuliaan nama Tuhan. Dan terakhir nanti kita bagaimana bisa belajar menjadi messengers. Nah ini saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita mempelajari keadilan Kristus, kebenaran Kristus, dan kemuliaan di dalam mengikut Kristus, dan kita nanti terakhir kalau bisa kita ingin sharing ya. Saya ingin boleh ada tanya jawab. Next slide. Kita masuk ke poin pertama. Dan ini bagaimana kita belajar dari kisah hidup Tuhan Yesus ya. Tadi saya sama katakan kita akan belajar AB. A itu adalah apresiasi terhadap kehidupan kita, dan B-nya ada 9. B-nya ada 9. Mari kita belajar satu-satu. Ya. B yang pertama itu adalah ternyata Tuhan menghendaki atau berharap kita semua belajar seperti Tuhan Yesus yang hadir dan mau turun ke dalam dunia. Ya. B yang pertama adalah bersedia dipimpin dan memimpin dengan spirit. Itulah namanya spiritualitas pemimpin Kristen. Jadi abdi bangsa itu harus bisa, harus mau, ya, harus menyadari bahwa Tuhan ingin hadir dalam kehidupan kita melalui keberadaan kita. Jadi marilah kita belajar pertama-tama dari Tuhan Yesus. Sekarang kita lagi menghadapi atau menyongsong Natal. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dengan Natal? Tuhan mau turun, benar nggak? Tuhan mau turun ke dalam dunia menjadi siapa? Menjadi sama dengan kita manusia, bahkan menjadi anak domba Allah. Coba kita lihat hidup kita. Siapa yang mau turun? Siapa yang mau gajinya turun? Ada yang mau nggak? Kalau berat badan turun mau ya. Berat badan turun mau, tapi gaji turun nggak mau. Kekayaan turun nggak mau. Tuhan mau turun. Tuhan mau hadir dan Tuhan memberikan hidupnya, nyawanya untuk tebusan bagi banyak orang. Itu pelajaran luar biasa.
Apakah Tuhan jadi miskin? Tidak. Sama sekali tidak. Karena Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, Tuhan pernah bilang kan, dia malah justru akan kehilangan. Ya. Orang yang takut nggak dapat jabatan, ya, akhirnya dia mengorbankan imannya, betul kan? Begitu banyak kan? Orang takut turun, ya. Orang takut nggak dapat apa-apa. Orang nyontek, kenapa nyontek? Karena nggak mau nilainya turun, benar nggak? Tapi begitu Anda komit, Anda mau menjaga, ya, Anda mau menjaga dalam tanda petik fitrah kita, panggilan kita kepada Tuhan, kita akan belajar dari Tuhan Yesus, ya, menjadi anak domba Allah. Dan itulah gospel yang pertama, bahwa kita ingin menambahkan spiritualitas di dalam kehidupan kita. Makanya PR Anda yang sekarang, coba sekarang buat tulisannya. Dulu, sebelum ikut Tuhan, Anda siapa? Kemudian setelah ikut Tuhan, Anda menjadi siapa? Tolong buat identitas diri. Satu. Saya mau tambah, secara sederhana saya mau bikin gini. Dulu sebelum ikut Tuhan, saya itu bukan siapa-siapa. Setelah ikut Tuhan, AB saya jadi aku bejo. Gitu. Saya seorang Jawa ya. Jadi saya selalu beruntung. Kenapa? Karena Tuhan bersama dengan saya. Rasul Paulus sebelum ikut Tuhan namanya Saulus. Dia adalah penganiaya pengikut Kristus. Terus dia menjadi apa? Pengikut Kristus yang setia. PAB dulu siapa? Coba kita jawai abdi bangsa. Dulu kita adalah mungkin pencari tadi, ketenaran, kekayaan gitu. Coba kita kalau masukkan spiritualitas dalam kehidupan kita akan belajar bagaimana kita menjadi lebih baik. Kita menjadi sebuah profesi yang Anda mau, yang Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Nah inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Dia menjadi Mesias, menjadi anak domba Allah. Jadi saya mau turun, saya mau mengorbankan hati, pikiran saya mau mengorbankan, ya kalian mengorbankan kan waktu kan di Sabtu ke sini. Itu merupakan saya apresiasi luar biasa. Berarti Anda tidak akan kehilangan sesuatu pun yang baik dalam kehidupan kita. Nah itu amini teman-teman, ya saudara yang kasih Tuhan. Begitu Anda komit, Anda berkorban, Anda mengasihi dengan pengorbanan tadi, pada saat itu sesungguhnya Anda sudah membuka diri pada kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Dan itu patut disyukuri dan patut terus dipegang. Jangan takut turun, jangan takut kekurangan, apalagi kalau itu harus mengorbankan iman Anda. Karena Tuhan sedang menantang kita nih. Benar nggak Tuhan pada saat pegang firman, saya pada saat pegang spiritualitas dalam Kristus, benar nggak saya nanti akan kekurangan? Kehidupan saya bersama istri menyatakan tidak pernah orang benar ditinggalkan. Tidak pernah anak cucunya meminta-minta roti. Jangan pernah takut untuk katakan tidak kepada dosa. Jangan pernah takut untuk katakan tidak kepada ketidakberesan, ketidakbenaran. Dan itulah panggilan spiritualitas dari abdi bangsa. Anda abdi, Anda turun, Anda melayani. Tapi itulah panggilan yang mulia. Karena apa? Karena melalui kehidupan Anda, Tuhan sedang beracara. Ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Gospel. Ya. Bahkan kalau perlu tambahkan, gospel, grow, dan glory. Ya, komit untuk saya belum sempurna, saya akan lebih baik lagi, dan seterusnya. Dan ini seterusnya teman-teman ya. Nanti kita akan belajar satu-satu dan tolong fokus ke satu kalimat di setiap ini, yaitu saya kasih katanya semuanya pakai B. Bersedia. Jadi Anda harus mengapresiasi Tuhan punya rencana yang luar biasa indah buat Anda. Kuncinya cuma satu. Bersedia nggak? Bersedia nggak untuk dipimpin dan memimpin dalam firman Tuhan, ya, dalam kasih Kristus. Bersedia nggak mengasihi tanpa syarat? Bersedia nggak Anda menjaga integritas? Ya, kalau suruh benar-benar itu, yang penting mau dulu nggak? Kalau mau, Tuhan akan ajar kita untuk membentuk integritas Anda. Mau nggak bekerja extra miles? Tuhan ingat ya, kalau orang minta
jalan 1 mile, Anda kalau perlu mau 1 mile lagi. Tampar pipi kiri, kasih pipi, that is Injil. Ya. Itu panggilan kita untuk menghindari business as usual. Ya. Kalau perlu Anda down to earth. Ya. Merendahkan sampai orang lain nggak bisa merendahkan Anda, itulah. Saya pernah punya pengalaman sedikit sih di sini. Dulu waktu saya belajar ke Amerika, pulang, nggak ada kerjaan teman-teman, nggak ada kerjaan. Banyak teman saya stres, lulusan Amerika pulang nggak ada kerjaan sebagai abdi bangsa kan. Namanya abdi bangsa, tapi kita pengen kadang-kadang yang begitu, pride-nya kita pulang dari Amerika kan, bener nggak? Pengen jabatan dan seterusnya. Tapi Tuhan mengajar saya. Saya mulai pekerjaan dari fotokopi kan gitu kan. Ngajar GBHN gitu. Karena saya di Pusdiklat pegawai, bayangkan lulusan Amerika, pulang nggak ada kerjaan, ngapain? Nggak ada apa-apa. Sementara orang lain yang sudah punya pride lulus dari Amerika, 10 atau 5 universitas terbaik, pulang nggak ada kerjaan. Kadang-kadang dia bisa protes pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya dikasih? Dan akhirnya malah menjadi semakin terpuruk dia. Tapi saya sangat bersyukur begitu saya ngajar GBHN, saya ngajar Pancasila waktu, ngajar agama, bahasa Inggris, semua saya ajarin. Ya. WS, Lotus waktu itu kan. Ternyata Pak Tuhan mengajar saya untuk setia dalam perkara kecil. Waktu saya ngajar GBHN, di situ ada garis-garis besar haluan negara. Ya, 5 tahun dan 10 tahun. Terus saya bilang, boleh nggak saya ngajar balance scorecard? Saya bilang gitu. Karena waktu itu teori yang terkini di Amerika namanya balance scorecard untuk strategic management, activity based costing dan seterusnya. Ya kalau kamu usul, kamu sendiri buat modulnya, kamu sendiri buat papernya, ajarinlah itu. Tahu nggak tahun 2002, saya bikin modul, akhirnya modul itu dipakai di beberapa kota karena itu akhirnya dipakai juga untuk pengelolaan Renstra Lakip waktu itu. Singkat cerita tahun 2006, Menteri Keuangan pengen bikin balance scorecard di Kementerian Keuangan. Dia cari strategi manajemen office. Saya waktu itu di situ. Saya ngomong ke direktur saya, Pak ambil. Saya akan kerjakan. Karena saya sudah punya modulnya dan saya yakin kita bisa lakukan itu. Sampai 2009, jadilah Menteri Keuangan memiliki strategi map dan kita akhirnya bisa bikin proyek percontohan Renstra Lakip di Kemenpan RB, mulai dari Kementerian Keuangan, BPK, dan beberapa kota. Dan gara-gara balance scorecard itu, gara-gara saya akhirnya bersyukur, saya nggak mengeluh ngajar GBHN, akhirnya dapat balance scorecard. Dan S3 saya balance scorecard juga. Puji Tuhan ya. Australian Leadership Award memberikan saya dukungan 4 tahun bersama istri dan keluarga. Temanya apa? Tema yang saya kerjakan waktu saya punya pilihan untuk terpuruk atau untuk bangkit dan berkontribusi, even dari yang kecil. Rendahkanlah dirimu sampai orang lain nggak bisa merendahkan. Dengan apa? Dengan kontribusi, dengan keyakinan, dengan bekerja extra miles. Ya. Semua orang minta fasilitas, kita kontribusi, ya. Kerja terus. Ya. Don't worry. Ya. Endurance, ya, bersedia bertahan dalam kesusahan dan ketekunan, luar biasa, saudara-saudara. Ya. COVID-19 itu sangat membuktikan bahwa kita harus memiliki adversity. Ya. Memiliki adversity, karena apa? Karena krisis di sektor kesehatan bisa merambat ke ekonomi dan keuangan. Dan waktu itu saya juga di tengah-tengah pusaran itu, karena saya waktu itu kepala pusat kebijakan perubahan iklim, kita baru dari G20, seluruh negara terpuruk. Lockdown, ekonominya parah, dan akhirnya dia harus pinjam uang karena untuk menyelamatkan jiwa, karena lockdown dan seterusnya. Kementerian Keuangan ngambil posisi waktu itu kita sampai defisit 6,34%. Itu artinya apa? Kita harus buat perpu, kita harus buat undang-undang, kita di dalam sana. Dan AB yang saya dapatkan di sini adalah Anda harus adversity dan Anda harus bounce back. Ya, pada saat kita terpuruk, kita harus bertahan untuk apa? Untuk bangkit. Dan itu yang terjadi tahun 2023. Kita kembali ke ekonomi normal, ya, 3% defisit dan akhirnya recover ekonomi Indonesia. Dan itu dibutuhkan atau itu membutuhkan orang-orang yang mau ulet, ya, berkolaborasi dan seterusnya. Dan itulah abdi bangsa in the reality. Ya. Panggilan untuk bekerja extra times, extra miles, kadang-kadang 24 jam 7 hari, dan
untuk bangkit, ya, untuk membawa Bank Indonesia kembali menemukan ya potensi terbaiknya untuk pertumbuhan ekonomi. Berikutnya ada harus juga bersedia mengajar dan menganjurkan perubahan karena manusia atau dunia ini nggak sempurna. Jadi kita harus mulai berani ya atau mau paling tidak ya belajar tapi juga mau mengajar. Saudara, kalau Anda mengajar, sebenarnya itu Anda itu mendapatkan atau akan memperoleh tingkat pemahaman tertinggi. Kenapa? Saya punya rumus 5G, ini ada mumpung ada anak mahasiswa nih, ponakan saya. 5G itu pertama kalau Anda mau dapat A, itu harus dapat 100 kan, betul nggak? 100 itu terdiri dari 5. 5 itu apa? Reading, listening, working problem, kan gitu kan? Solving problem atau listening, tadi reading, listening, writing, working problems, dan terakhir adalah teaching. Jadi kalau Anda melakukan 5G itu Anda sudah pasti dapat 100 saja. Jadi pada saat orang tanya, tolong ajarin saya dong, jangan pelit. Kenapa? Karena Anda akan dapat 20% another proficiency. Untuk apa? Untuk ngajar. Dan orang yang ngajar itu nggak pernah kurang ilmunya. Jadi jangan pelit sama ilmu ya. Walaupun tulis semua ilmu, share ke banyak orang. Pada saat Anda nulis, Anda menambah kemampuan Anda sebenarnya. Kita akan menambahkan dari 80 bahkan menjadi 100%. That's 5G. Coach, ya. Anda harus bersedia belajar dari kegagalan atau kekurangan. Tuhan Yesus itu sangat sabar sama muridnya, betul nggak? Coba lihat tanya si Simon Petrus kan, Simon, are you agapein for me? Apakah Anda mengasihi dengan kasih agape pada saya? Enggak Tuhan, saya hanya philein. Tuhan, saya hanya philein. 3 kali Tuhan Yesus tanya, dan bahkan pada saat terakhirnya pun Simon Petrus bahkan sampai menyangkal Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok ya. Nah, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bisa memandu ya. Jadi coach ya. Tidak hanya jadi pengajar tapi dia juga hanya coach ya. Builder itu apa? Bersedia mengembangkan growth mindset ya. Growth mindset itu adalah ya, kalau kita punya cita-cita ya. Berapa kira kisah sukses Anda misalnya? Atau misalnya gini, saya tanya simpel aja. Perusahaan yang berhasil mendefine visi misinya dengan baik strateginya, kira-kira berapa persen dia memperoleh kesuksesan? Ada yang tahu? Corporate, perusahaan, atau bahkan negara ya yang sudah sangat piawai dalam merumuskan rencana strategiknya, kira-kira berapa persen dia berhasil? Guess. Hah? 50? Oh, sangat baik 50. McKinsey bilang cuma 30%. Dan dari 30% yang berhasil mendefinisikan misi visinya dengan baik dan berhasil mengimplementasikannya dengan baik, berapa persen di antara mereka yang benar-benar sukses menjadi top score? Berapa? Enggak 10. Less than that. 2%. Dan itu survei juga membuktikan bahwa kalau Anda mau, Tuhan bisa membuat Anda menjadi 2% itu. Jose anak stan kan ya? Berapa persen success rate masuk stan Jose? Tuh. Dia udah masuk dalam 2% itu, betul kan? Kalau nanti kamu udah S2 luar negeri belum? Oh, baru S1 ya. Nanti kalau mau S2, S3, itu cream of the cream sedikit. Tapi Tuhan akan memampukan kita kalau Anda mau. Ya. Kalau Anda mau, Anda akan bisa menjadi pemimpin. Ada firman-Nya kan? Kamu akan menjadi pemimpin dan bukan ekor. Artinya Tuhan sedang bekerja buat Anda semua. Siapkan hatimu. Ya. Buka hatimu dan bersedialah. Dan terakhir, strategis. Ya. Jadi bersedia menjaga perubahan dengan credibility. Ya. Mari kita belajar satu-satu. Next. Nah, gitu ya. Perusahaan ya. Ya. Kita baca, jadi
cara saya tuh mencoba menjelaskan satu-satu adalah secara unik. Saya akan coba relate kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah bagaimana Anda nanti coba relate kepada diri Anda masing-masing. Ya. Pertama, spiritualitas. Ya. Tuhan Yesus menjadi anak domba Allah. Menjadi turun ke dalam dunia ini dan dia dalam tanda petik membranding dirinya ya, sebagai korban. Dia bersedia menjadi korban pengganti manusia berdosa. Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ada dua. Di dalam kehidupan kita, ya, teman-teman ya, saya minta pada saat kita membuka diri, Anda sudah di abdi bangsa, so pasti Anda sudah pernah kan KTB, renungan, saat teduh dan seterusnya. Berarti Anda sudah menerima pimpinan Tuhan melalui firman. Tapi yang kedua yang saya ingin teman-teman punya itu adalah visi. Apa itu visi? Mimpi. Apalagi? Tujuan, ya kan? Apalagi? Tapi yang besar, gitu ya. Tujuan tapi yang besar. Contoh misalnya, saya dulu punya mimpi 3 letters. Anda tahu 3 letters apa? PhD. Jadi pada saat saya punya mimpi, saya begitu masuk stan, yang saya dengar, yang saya ini adalah karena saya punya mimpi itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Tahu nggak itu kejadian berapa tahun setelah itu? Saya 10 tahun untuk S1. Saya S2 lulus adalah 31, bayangkan. Saya baru mimpi, saya kenyataan itu tahun 2009 bersama istri. Jadi 10 tahun setelah saya S2, bayangin. That's big vision. Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Beliau menjadi domba, menjadi korban bagi penebusan banyak orang. Ya kan? Pada saat muda loh, dia sampai usia berapa? 33 ya. 33 tahun. Tapi Tuhan kan mengemban visi yang luar biasa karena dia juga akan hadir sebagai Omega. Yang akan menghakimi dunia. Dan dia punya visi. Dan inilah yang misi Tuhan Yesus itu yang hadir dalam kehidupan dia dan akhirnya berimpact langsung pada kita. Dan sering kasih Tuhan ingin Anda punya visi. Tuhan juga ingin Anda punya misi Kristus dalam kehidupan kita. Apa itu misi Kristus? Ya 3G tadi. Gospel, glory, and grow. Jadi coba itu di nurture dan Anda juga boleh punya mimpi bahkan seperti yang tadi saya katakan. Mimpi menjadi abdi bangsa yang baik. Mimpi menjadi pengajar, ya, mimpi menjadi mahasiswa S3 dan seterusnya. Nah, boleh nggak sharing salah satu di antara kalian? Siapa yang punya atau berani sharing visinya? Satu aja. Ada yang mau angkat tangan? Untuk PAB boleh? Untuk diri sendiri boleh? Silakan. Satu aja. Biasanya pembina duluan kali ya. Mbak Estri atau yang paling belakang? Bapak, Bang, ada visi untuk PAB Bang yang boleh di-share di sini? Masyarakat secara ulang lagi ya. Ya. Ya memang saya baru mendampingi persekutuan abdi bangsa ini, tapi salah satu hal yang membuat saya merasa ini satu hal yang perlu ditekuni karena melihat strategisnya pelayanan ini. Bahwa melalui ASN ini ketika mereka hidupnya diubahkan dan terus bersama dengan Kristus, mereka jadi orang-orang yang bisa mempengaruhi secara positif untuk seluruh rakyat banyak. Itu sih yang jadi gambaran ke depan saya. Kita berikan aplaus untuk Bang. Menurut saya itu jadi visi kita, betul nggak? Bahwa Anda akan bisa mempengaruhi dari atas, ya kalau perlu. Dari tengah maupun dari bawah. Tadi yang saya senang sekali kata mempengaruhi tadi Bang. Kenapa? Karena saya yakini betul. Saya sekarang eselon 2, saya bisa mempengaruhi dari atas. Tapi saya tidak ingin Anda hanya bermimpi
mulai bekerja mempengaruhi itu sejak Anda di posisi atas. Enggak, mulai dari paling bawah. Saya pernah pelaksana, jadi pelaksana itu bahkan saya mendapatkan disposisi dari disposisi eselon 1. Eselon 1 disposisi ke eselon 2, betul? Eselon 2 kan celingak-celinguk, mana eselon 3 yang saya mau kasih kerjaan. Dikasih situ, eselon 3 juga lihat, mana nih eselon 4 yang bisa saya kerjain. Ternyata eselon 4-nya pun celingak-celinguk juga, lihat siapa pelaksana yang bisa dikasih tugas. Saya yang dapat tugas itu, merumuskan visi misi BPPK, Badan Diklat Keuangan. Salah satunya tadi termasuk kita Renstra Lakip, kita masukin. Jadi pada saat Anda posisi terendah pun Anda bisa menjadi pemimpin. Ya. Anda bisa mempengaruhi. Ya. Jadi jangan pernah berkecil hati. Makanya tadi A yang pertama kan saya bilang, AB itu yang nanti B-nya ada 9, A-nya itu adalah Anda harus bersyukur, appreciate what you have got from God. Karena Tuhan lah yang akan memultiplikasi berkat itu melalui kehadiran Anda. Ya, bahkan sejak Anda menjadi muda. Jadilah teladan sejak muda. Jadi kalau Anda menjadi anak domba Allah, Anda turun belajar Tuhan Yesus, Anda juga mau sekarang merendahkan diri, hidup sebagai seolah-olah hamba. Serendah mungkin sampai orang lain nggak bisa merendahkan Anda, tapi Anda berkontribusi yang terbaik. Ya, jangan pernah, wah saya posisi paling rendah, ya saya cemen-cemen aja. Toh saya gajinya cuma kecil. No, never. Ya. Jangan pernah undermine even your tiny job, even your tiny role. Ya. Tapi Anda harus punya vision gospel. Anda harus punya vision kingdom of God. Harus Anda punya vision multiplikasi kehadiran kemampuan Anda untuk berkontribusi. Ya, next slide. Nah, yang kedua adalah Anda belajar Tuhan Yesus sebenarnya sebagai deal maker. Apa itu deal maker? Saya sebenarnya mau coba afiliasikan kepada pemuridan. Tuhan Yesus itu dia kan menjadi anak domba, ya kan? Dan dia juga ingin mengubah orang lain, benar nggak? Melalui murid-muridnya. Makanya salah satu yang dia kerjakan, yang Tuhan kerjakan adalah dia datang kepada Petrus, anak-anak Zebedeus, yang mereka adalah penjala ikan. Tuhan bilang apa? Kamu sekarang penjala ikan, saya akan jadikan kamu apa? Penjala manusia. Jadi kalau Anda sebagai pemimpin KTB, Anda memiliki otoritas Kristus. Untuk apa? Deal maker. Untuk membangun kerajaan Allah. Ya. Jadi Anda akan dipercaya untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Dan kehadiran kita, itu Tuhan yang akan memampukan kita. Caranya apa? Caranya dengan unconditional love. Ya. Dengan mengasihi tanpa syarat. Ya. Yohanes 3:16 ini Tuhan yang mengajarkan kita bahwa Tuhan sendiri yang telah hadir dan menebus kita, bagaimana tidak kita juga akan bisa menjadi karya penebusan bagi banyak orang melalui kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya. Mulai dari situ teman-teman ya. Jadi upaya Yesus itu sangat sederhana ya, mulai dari rohani yang sehat, memberikan teladan yang baik kepada para murid, dan bahkan menerapkan kasih tanpa syarat. Orang ikut ya. Jadi anak-anak Zebedeus tinggalkan itu, dia ikut Tuhan Yesus jadi murid Tuhan Yesus ya. Next slide. Nah ini, integrity holder, tadi saya udah bahas sedikit ya. Tapi kita coba belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi manusia, kan dari Tuhan menjadi manusia. Lapar nggak? Lapar dong kan gitu ya. Nah, pada saat dia lapar dan dia berpuasa 40 hari di padang gurun, disitulah terjadi ujian integritas itu. Ya, ujian integritasnya ada 3 tak ya. Apa itu? Untuk roti ya menjadi batu menjadi roti, itu kan kemakmuran ya. Ya itu kan gitu. Terus yang kedua menjatuhkan diri dari bait Allah kan gitu. Karena pasti malaikat akan, itu kan mencobai Tuhan, betul nggak? Ya kita sih orang normal ya, apalagi Tuhan Yesus, pasti malaikat akan menyelamatkan dia. Itu kan namanya mencobai. Kita mau turun dari loncat dari lantai 20 misalnya kan, ya selesai kita, game over kan gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa itu? Menyembah iblis untuk mendapatkan
dunia, ya, mendapatkan dunia. Nah, 3 itu sebenarnya ujian bagi setiap kita juga sebenarnya, benar nggak? Begitu nanti ada bekerja, Dek, mau nggak promosi eselon 2, tapi tinggalkan Tuhan. Dek, mau nggak dapat jodoh, tapi tinggalkan gerejamu, gitu ya. Tinggalkan imanmu, ya. Kita takut nggak dapat dunia, kita takut nggak bahagia, kita takut nggak bisa mendapatkan penyertaan Tuhan seolah-olah kalau kita nggak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Tapi di sini ujian integritas luar biasa ya. Tuhan setia, tulus, dan bahkan dia rela untuk menderita, menjaga integritas ya. Dan ini yang menjadi komitmen ya. Teman-teman, panggilan Anda adalah sebenarnya Anda harus bersedia apa nih kalau di sini menjaga integritas tadi ya. Dan menjaga integritas cukup dengan 2 rumus ya. Jaga konsistensi, dan yang kedua, cukupkan dengan apa yang ada padamu. Untuk ini saya punya rumus, teman-teman ya. Ini rumusnya persembahan ya. Kalau persembahan itu biasanya berapa persen dari penghasilan? Hah? 10. Minimal 10 ya. Perpilan 10, persembahan lebih kecil lah dari itu kan. Sebulan lah 10% gitu. Terus? Untuk tabungan berapa? Tabungan pensiun berapa? Hah? 3%. Nah, tadi ya 3% ya itu. Kalau untuk cicilan berapa kira-kira? 30%. Maksimalnya 30% gitu. Konsumsinya berapa? 120% gitu ya. Pokoknya matematika ini adalah matematika saya Tuhan. Tolong Tuhan siapkan buat saya gitu. Ya. Anda tahu matematikanya orang Yahudi? Ya. Dia serahkan 100% pada Tuhan. Caranya gimana? Dia lempar ke atas. Tuhan, ini semua penghasilan saya bulan ini. Yang jatuh punya saya. Jadi artinya 100% punya dia kan gitu. Nah ini saudara, OJK itu punya rumus sebenarnya 10, 20, 30%. 40% untuk konsumsi. Jadi 10% itu untuk Tuhan, benar. Untuk orang lain, untuk itu benar. 20% untuk tabungan pensiun. Artinya tabungan yang tidak boleh diambil sampai Anda pensiun. Itu kalau Anda mau sejahtera 20 tahun minimal ya, setelah usia pensiun. Itu caranya karena apa? Siapa yang membiayai Anda setelah usia pensiun? Ya dari tabungan kita. Makanya standar ILO adalah 40% 40 tahun selama kerja, itu Anda harus nabung 10 sampai 20% supaya bisa punya manfaat di akhir. Sampai 20 tahun, bahkan sampai 30-40 tahun setelah usia pensiun. Nah itu. Jadi kalau kita punya kedisiplinan ya, itu mulainya dari sini. Mencukupkan diri dengan yang ada. Dan mencukupkan itu juga perlu matematika. Tadi matematika 10% buat Tuhan, 20% adalah untuk tabungan pensiun, 30% boleh dipakai untuk cicilan untuk mengenerate leverage, dan 40% untuk konsumsi. Bisa nggak? Bisa nabung 10, 20, 30 tadi? Atau 10, 20 lah minimal. 10 untuk Tuhan, 20% tabungan. Tidak boleh dikutak-katik sampai menjelang pensiun. Susah ya? Susah, karena kenyataan Indonesia sekarang baru 3%. That's why we need to fight. Ini waktunya kita untuk bertempur. Kenapa kita bertempurnya melawan diri sendiri. Mencukupkan dari segala sesuatu. Mulai dari situ. Ya. Next slide. Oh, terusan ya. Nah ini, inovator ya. Apa itu inovator? Anda perlu belajar dari Tuhan Yesus yang rela berjalan extra miles. Ini khotbah di bukit juga mengajarkan sama ya. Bahkan pada saat soal perzinahan, Tuhan memikirkan saja sudah berzinah dalam hati. Ya. Marah saja sudah ekivalen dengan pembunuhan, betul nggak? Nah ini, karena Tuhan mengingatkan, cikal bakal kejahatan itu mulai dari kecil. Nggak apa-apa nih, cuman 100.000, ya kan? Nggak apa-apa nih, nyontek sekali, betul? Ntar enggak deh, gitu. Jangan pernah kompromi terhadap hal yang kecil. Bahkan Tuhan bilang, Anda harus extra miles untuk menjaga militansi, ya pelayanan kita. Nah ini, makanya Tuhan ingin kalau Anda mau menjadi inovator dalam kehidupan diri, Tuhan Yesus sudah melakukannya. Ya. Dia bekerja extra miles.
dengan apa? Bekerja keras, bekerja cerdas, dan bahkan melakukan inovasi dalam kegiatan pelayanannya. Inovasi Tuhan dalam pelayanannya luar biasa. Bahkan dia menggunakan perumpamaan, betul. Dia menggunakan idiom dan term yang mudah dipahami oleh para murid. Dia menggunakan tanah dan ludah untuk mencelikkan mata. Artinya apa? Dia kan down to earth, betul. Dia menggunakan roti dan ikan untuk memberi makan, memberikan mukjizat. Dia mengubah air menjadi anggur, ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah inovasi. Next slide. Mungkin supaya cepat aja, supaya saya nanti ada tanya jawab ya. Yang berikutnya adalah the messenger. Ya. Anda harus perlu belajar dari Tuhan untuk endurance. Tadi saya sudah katakan ketahanan, adversity. Adversity itu sebenarnya ada quotient-nya ya. Jadi kecerdasan manusia itu ada adversity quotient namanya. Ketahanan terhadap stres, ketahanan terhadap tekanan batin. Sekarang kan eranya mental health, benar. Mental health itu ada indikator yang perlu kita waspadi kepada anak muda kita adalah adversity. Daya tahan terhadap tekanan terhadap stres. Kenapa? Karena anak-anak khususnya generasi alpha, generasi sekarang kan generasi handphonenya itu pasti slide ya. TV-nya pun pasti kayak ini, touchscreen. Zaman saya nggak ada ini. Zaman saya lahir TV-nya masih hitam putih gitu. Jadi anak sekarang kan dimanja dengan teknologi kan. Jadi artinya ada kesulitan dikit dia langsung goyang. Dan ini sebenarnya Tuhan sudah ajarkan ya, bagaimana kita bahkan mau belajar dari Tuhan ini. Tuhan mencari orang berdosa. Tuhan mau melawan setan-setan yang menyembuhkan. Bahkan Tuhan mau merengkuh para murid. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Bayangkan ya, turun ke dalam dunia dan dia harus menyelamatkan manusia dari berbagai macam kendala yang mereka hadapi. Dan itu harus dengan tidak hanya setia, ya, harus antusias. Ya. Kalau nggak antusias susah. Ya. Itu kunci dari endurance. Ya. Nah, Anda bersedia nggak untuk memiliki ketahanan itu? Nah, kalau Anda mau, Tuhan bisa. Ya. Bisa menggunakan kita untuk meningkatkan kapasitas kita memiliki endurance. Ya. Belajar dari Tuhan Yesus yang setia dan penuh semangat dalam melayani. Next slide. Nah, ini adalah change catalyst. Ya. Tuhan Yesus adalah pengajar ya, dan pelaku perubahan yang dahsyat. Ya. Saya coba katakan idiom begini, better planning, better result. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia memilih murid 12, betul? Dia memiliki pendekatan yang sangat-sangat personal dan bahkan sangat-sangat luar biasa. Coba kita lihat beberapa kisahnya. Ya. Tuhan Yesus adalah agen perubahan, saya katakan di situ, dan dia memenuhi kebutuhan dari murid-muridnya. Nelayan dijadikan murid, ya. Penjala ikan menjadi Matius, ya, pemungut cukai menjadi pengikut Tuhan. Ya. Bervariasi loh. Petrus, sang batu karang gitu ya, dari hati yang keras menjadi taat. Thomas, yang gak percayaan ya, bahkan sampai Tuhan Yesus menunjukkan tadi ya, lubang di lambung dan tangannya baru dia percaya. Dia layani. Jadi berbagai jenis orang kan, coba bayangkan. Perempuan yang berzina, semua orang udah pengen merajam pakai batu, Tuhan Yesus katakan, ada nggak yang nggak berdosa mau duluan ya? Nggak ada, Tuhan juga kan. Ya artinya Tuhan akhirnya dengan caranya yang ajaib, ya beliau bisa memberikan pendekatan yang sangat-sangat personal ya untuk kebutuhan kita untuk bisa bertobat dan bisa digunakan oleh Tuhan. Nikodemus ya seorang ahli Taurat Farisi, dia bisa lahir kembali. Dan terakhir Yakobus ya menjadi sahabat Allah. Ada begitu banyak yang lain ya, Petrus, Yohanes, bahkan Rasul Paulus misalnya. Jadi pembunuh, penganiaya pengikut Kristus menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Bahkan dia juga mengalami aniaya, derita yang dahsyat gara-gara mengikut Tuhan. Itu karena apa? Karena visi. Karena sentuhan spiritualitas Kristus yang mau menyelamatkan dunia ini ya. Nah ini teman-teman ya, jadi kita bisa lihat
beberapa pendekatan ini membutuhkan perencanaan yang kuat dan kreativitas di dalam melayani. Jadi kalau kalian masih menghadapi orang, Pak saya menghadapi ini nggak bisa nih, saya udah ampuni 7 kali, nggak bisa Pak, masa dia mau buat salah lagi, saya harus ampuni lagi. Nah kan baru 7 kali, Tuhan Yesus bilangnya berapa kali? 7 kali 70 ya kan. Ya, nah itu, sabar ya. Pasti semua padang malam kayak ini. Ya next slide. Nah berikutnya adalah Tuhan Yesus sebagai motivator iman ya, ini growth behavior atau mindset untuk bisa terus bertumbuh ya. Jadi teman-teman di dalam ayat ini yang saya ingin coba sampaikan tadi adalah Anda tidak hanya perlu belajar tapi juga perlu bisa menjadi pengajar. Karena kita tahu bahwa kita nggak sempurna dan kita harus bisa menerima ya kekurangan bahkan diri sendiri. Yang paling penting sebenarnya diri sendiri sebenarnya. Ya, jangan sampai begitu kita jatuh terus akhirnya kita nyerah. Ya. Tuhan, saya memang nggak layak. Tuhan, udahlah sampai di sini aja. Begitu banyak orang akhirnya nyerah di tengah jalan. Tuhan katakan enggak. Tuhan sabar. Ya. Tuhan setia. Dan bahkan kasih setianya itulah yang ingin mengubahkan kita. Ya, jadi kalau kita masih bisa diajak berdoa, kita masih mendengar suara Tuhan, jangan pernah mengeraskan hati. Ya, mari kita terus dibentuk, ya bahkan jangan pernah meninggalkan persekutuan seperti ini, karena kadang-kadang begitu di luar itu gampang sekali kita tercerai-berai. Ya. Sapu lidi yang keluar itu kan bisa cuma satu, ya. Anda bisa gampang dipatahkan. Makanya persekutuan itu penting. Saya menyambut baik ini Mbak Estri dan teman-teman, kalau perlu persekutuan ini terus kita doakan ya supaya benar-benar terjadi multiplikasi. Ya. Dan multiplikasi itu tentunya dengan semangat kita ya menjadi coach ya. Tuhan beberapa ayat ini katakan ya, ini Tuhan memotivasi iman yang luar biasa dengan pesannya. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, jadi Tuhan adalah jalan. Ya. Kalau begitu banyak orang di luar sana mencari jalan yang benar, ya, Tuhan sudah hadir menyediakan diri untuk bisa menyelamatkan umat. Akulah pintu, ya barang siapa masuk melalui aku, dia tidak akan keluar dengan sia-sia. Dia akan menemukan padang rumput, dia akan menemukan damai sejahtera. Ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Tuhan pemegang kunci surga, ya luar biasa. Dia adalah Alfa sekaligus Omega. Ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah Tuhan menjadi builder ya. Dia memiliki jiwa, semangat, mencukupkan diri yang ada, tapi juga melipat gandakan hasil. Ya, khususnya dari pengikut. Ya. Peran sebagai garam dan terang. Ini juga diperankan oleh Rasul Paulus. Ya. Rasul Paulus luar biasa di dalam pelayanannya. Dia tidak hanya memuridkan, tapi dia juga mengunjungi dan bahkan dia mendampingi ya jemaat-jemaat itu. Di beberapa tempat dia kunjungi dan dia harus bekerja karena untuk traveling kan butuh uang, betul nggak? Dia pakai uangnya untuk traveling, dia pakai uangnya untuk pelayanan. Ada saya melihat begitu banyak jiwa-jiwa pelayan yang luar biasa. Dia bekerja, dia juga membiayai pelayanannya dengan uangnya sendiri. Dan itu terjadi pada Rasul Paulus. Dan teman-teman, untuk pertumbuhan atau menjadi garam dan terang itu tugas tidak hanya Rasul Paulus, tugas kita semua. Kita hendaknya menjadi garam dan terang. Ya, garam itu dimaknai secara luas sebagai bumbu, ya, atau bahkan dia mengawetkan, memberikan rasa sedap kepada masakan. Dan terang itu dibutuhkan oleh setiap orang, bahkan dunia yang cenderung gelap. Ya. Nah, garam dan terang itu tentunya kita kayaknya sejalan dengan tadi tema dari PAB ya Pak ya, bahwa kita akan bisa mempengaruhi orang dengan fungsi kita. Jadi tidak perlu Anda fokus pada keluar, tapi fokuslah pada diri kita. Benar nggak saya sedang menjalankan fungsi saya sebagai garam dan terang dengan baik? Ya, saya pernah, mungkin ini kisah lucu ya. Saya dari GKI. GKI itu kan biasanya nggak pernah ngusir setan atau apa gitu ya. Tiba-tiba teman saya itu istrinya kesurupan. Wah, saya bingung nih, kesurupan, gimana tuh? Saya telepon lah pendeta saya kan gitu kan. Saya tanya, Pak Pendeta pernah ngusir setan? Belum pernah gitu. Terus gimana Pak Di? Ya udah kita datengin aja gitu. Bayangkan 2 orang yang sangat-sangat amatur tentang ngusir setan,
Kita harus berhadapan dengan teman saya sendiri dan juga istrinya yang kesurupan. Meronta-ronta istrinya dan kita hanya melakukan apa teman? Kita hanya berdoa dan pegang tangan. Jadi kita tuh fokus pada Tuhan. Itu aja. Jadi kita nggak fokus ngusir setan. Karena kita nggak tahu gimana ngusir setan kan gitu. Nggak ngerti saya. Bingung kita kan. Akhirnya oke. Teman saya, ayo kita berdoa, kita bertiga. Istrinya lagi baringan gitu, kita sama-sama berdoa. Dan kita hanya fokus pada Tuhan. Fokus pada bagaimana kita memperkuat tali iman bersama-sama. Dan apa yang terjadi saudara? Kuasa Tuhan hadir. Kuasa Tuhan hadir, sang istri tenang, dan kita makin yakin ya, bahwa Tuhan rindu kita itu mendekat padanya. Nggak perlu kita fokus menang-menangan pengen ngusir setan, nggak perlu. Deket aja sama Tuhan, karena disitulah kuasa Tuhan hadir. Dan itu sampai sekarang saya juga nggak pernah takut sama setan. Mungkin istri saya sedikit, oh enggak ya. Ya, kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, setan yang takut, benar nggak? Itu yang di Gerasa itu. Ya, ada di ayat Alkitab, silakan baca. Jadi fokus kita adalah makin dekat dengan Tuhan, perankan fungsi Anda dengan baik, kuasa lain kalah. Ya. Next slide. Nah ini terakhir ya. Jadi strategis itu adalah sebenarnya fungsi atau tugas yang diamanatkan Tuhan buat kita di dalam pelayanan ya. Dan itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus itu perencanaannya sampai akhir zaman, bayangkan. Ya kan? Dan itu Tuhan juga ingin kita berpikir end in mind. Makanya tadi saya bilang, apa tujuan Anda? Apa tujuan Anda 10 tahun lagi? Apa tujuan Anda 7 tahun lagi? Buat, tulis, doain. Berani perkatakan cita-cita Anda. Kalau Anda sudah berani doakan, perkatakan itu. Saya terus terang nggak malu waktu itu. Ya. Pak Adi katanya mau sekolah luar negeri. Bayangin 10 tahun saya nunggu teman. Kapan Pak keterima beasiswa luar negeri? Pak RT, Pak RW itu. Kapan Pak belajar sekolah luar negeri? Saya nggak malu. One day saya akan dapat. Benar tuh, dapat tahun 2009. Baru dia tanya 2004, 2005, 2006. Bayangin, kapan? Ya. Never stop to believe that God has great plan in you dan berani perkatakan iman terhadap visimu. Ya. Apapun visimu, doain. Ya. Makanya saya minta tulis, visinya ditulis, doain. Ya. Saya dulu pengen punya istri dari Batak. Kenapa? Karena katanya orang Batak itu adalah turunan dari Israel. Gitu. Suku Israel yang kesasar ke Indonesia. Saya dapat dia orang Batak, orang Israel. Ya kan boleh kan punya visi sendiri kok ya kan. Nah akhirnya dapat. Ya. Jadi berani doakan, saya pengen menikah umur berapa, silakan doakan. Ya, saya ingin punya yang jelas anak Tuhan ya, jangan yang lain. Doakan itu ya. The strategis adalah mulai dari kredibel dalam proses perubahan dan kredibilitas itu dimulai dari awal tujuan. Apa tujuan hidup Anda? Apa yang Anda cita-citakan? Apa yang Anda kerjakan sekarang? Dan jangan lupa tambahkan spiritualitas. Tuhan Yesus mengajarkan ada 4. Ya. 1, kepemimpinan. Dia menjaga hatinya, ya dia menjaga relasinya dengan Bapa, ya Bapa, Roh Kudus, Anak kan menjadi satu. Dan itu terjadi setiap pagi. Dan itu juga yang dilakukan oleh Daniel, pagi, siang, malam. Apa kita sudah melakukan itu? Kalau belum, kerjakan. Karena kita belum sempurna, ya kan? Because the better version of you is yet to come. Mari kita kerjakan. Yang kedua, strategi pembelajaran. Tuhan Yesus menggunakan benda-benda di sekitarnya. Tuhan akan mencukupkan dengan apa yang pada kita. Ya. Termasuk mimpi-mimpi kita ya. Saya punya anak harus sesar, uang saya waktu itu ada cukup untuk operasi sesar. Ya cukup itu ya Tuhan kasih. Ya. Jadi begitu Tuhan itu biasanya pas ya hidupnya, pas-pasan. Pas butuh ya ada gitu. Ya segitu aja gitu ya. Tuhan cukupkan kita gitu dia. Tanya istri saya itu. Nah, 3 adalah strategi pemuridan. Pemilihan penerus. Tuhan ingin membentuk murid-murid dan mewariskan amanat agung. Ya. Jadi kalau kita sedang mengerjakan ini, Anda sedang mengerjakan amanat agung Tuhan. Karena Tuhan ingin keselamatan hadir melalui kita, melalui Anda. Ya. Jangan pernah lelah memperkatakan
firman Tuhan. Yang terakhir, strategi pemasaran. Tuhan Yesus selalu melakukan, kalau istilah kekinian itu penelitian. Karena dia tahu kan pada saat dia akan berhadapan dengan Nikodemus, background-nya dia apa, kebiasaan apa dia tahu. Pada saat dia masuk kepada budaya Yahudi di mana dia harus punya anggur, padahal dia belum dewasa. Ya. Ini menarik loh, Tuhan Yesus muda itu mau sibuk dengan kegiatan keluarga gitu. Keluarga waktu itu adalah ya perkawinan, hadir di situ. Dia nggak mau escape dari situ, dia hadir dan dia berkontribusi. Bahkan dia mengubahkan air menjadi anggur. Dan pada saat Anda berhasil ini ya menjadi change manager yang baik, ya itu Anda akan bisa memiliki strategi untuk proses pertumbuhan dan perubahan hidup. Nah, next ini adalah summary-nya teman-teman. Jadi tadi ya, gospel, glory, grow. Kuncinya cuman bersedia enggak? Nah kalau Anda mau bersedia, mari kita fokus pada 3 ini. Anda tidak perlu semuanya, satu-satu aja dulu. Misalnya spiritualitas. Dan itu yang saya sangat-sangat sarankan sampai sekarang. Semua pemimpin dunia banyak kekurangan spiritualitas. Mari kita buka hati, Tuhan akan menunjukkan apa yang ingin dan akan bisa Anda kerjakan bahkan next day, next year, next 5 year. Kerjain itu. Ya. Saya sangat surprise dengan anak saya, dia bahkan untuk menikahnya, kelahiran anaknya itu tanya Tuhan dulu. Setiap kali ke gereja, tanya Tuhan ke gereja mana. Kalau kita sih biasa langsung ya. Tapi kadang-kadang dia harus, Tuhan akan panggil saya ke sini Pak. Tuhan akan minta saya ke sini kan. Kunjungan ke keponakannya, kunjungan ke tempat lain. Dia tanya Tuhan. Nah, kedekatan seperti itulah yang Tuhan harapkan ya buat kita. Sama dengan Daniel, Rasul Paulus, semua jiwa-jiwa yang rindu menjadi messenger of God, dia dipimpin dan memimpin. Ya, Tuhan dipimpin oleh Tuhan dan dia memimpin hidupnya untuk orang lain. Anda bersedia menjadi sumber kasih tanpa syarat, Anda bersedia menjaga integritas dan seterusnya. Ya, ini cara untuk nanti aksentuasikan dalam your personal development plan. Ya, 9. Ya. Even 1 aja udah bisa membuat Anda unggul luar biasa. Contohnya adalah saya, jadi nggak bisa menguasai semua nih. Bayangkan untuk ini aja kita belajar bertahun-tahun kan gitu. 1 aja yang penting Anda dapatkan itu cukup untuk kita semua, spiritualitas. Ya. Next slide. Untuk abdi bangsa saya coba buatin sedikit Pak, mungkin bisa dipakai ya. Bahwa saya pengen teman-teman abdi bangsa itu punya aspirasi AB ya, abdi bangsa, RISE ya. Relevan, inspiratif, sinergi, dan empowerment. Indonesia itu membutuhkan gap pembangunan yang luar biasa besar. Anak muda harus relevan, ya Anda harus mau berkontribusi untuk mengisi gap. Ya tadi inequality, baik dari sisi sosial, gender, disabilitas kita yang paling rendah, bahkan lebih rendah dari Thailand, Filipina. Inklusi keuangan, akses keuangan kita juga masih sangat-sangat rendah kesejahteraannya. Terus kita juga perlu membangun inspirasi ya, bagi anak-anak muda untuk berkontribusi kepada siapa? Minimal UMKM, minimal anak muda Indonesia yang sekarang hampir 70% dari angkatan kerja kita muda. Jadi mereka butuh pembinaan, mereka fragile, mereka butuh tadi generasi yang sangat-sangat hidup di zona nyaman gitu. Jadi mereka butuh pembinaan. Dan kita perlu membangun sinergi, jangan sendiri, bangun bersama. Dan kita perlu memberdayakan kita, terus bertumbuh ya, semakin hari semakin hebat dipakai oleh Tuhan. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar, jangan pernah lelah juga untuk menatap masa depan dengan penuh harapan. Ini cara saya mengaksentuasikannya untuk PAB, silakan nanti Mbak Esri dan teman-teman explore ya. Next slide. Terima kasih. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, masih ada waktu enggak? Boleh. 1 atau 2? Kalau enggak? Ada? Silakan. Cukup ya? Panjang soalnya. Ada yang mau tanya? Teman-teman? Tidak usah dipaksakan, Sri. Oke, mari kita satukan doa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan, begitu panjang waktu yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami untuk berbincang. Kami yakin dan percaya Tuhan melalui firman Tuhan yang boleh kami perbincangkan dan juga melalui
sharing pengalaman yang boleh kami lakukan bersama-sama Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati dan hadir di dalam keluarga kami masing-masing, dalam kehidupan kami personal masing-masing Tuhan, sehingga Tuhan berkenan untuk mencerahkan kehidupan hati kami dengan firman-Mu, dengan hikmat-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami pun dapat memancarkan kuasa kasih Allah. Kami dapat menjadi garam dan terang yang sinarnya dan rasanya boleh dirasakan oleh saudara-saudara di sekitar kami Tuhan. Dan bila visi Persekutuan Abdi Bangsa untuk dapat menjadi garam dan terang, untuk dapat berpengaruh di dalam administrasi pelayanan publik, dimanapun Tuhan tempatkan kami rindu Tuhan untuk bekerja dan berkarya melalui kehidupan kami. Tuhan hadir dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam rencana kami 1 tahun, 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun yang akan datang. Menyongsong Indonesia maju Tuhan. Tuhan bekerjalah sehingga kami boleh terus dibangun di dalam iman, bertumbuh dalam kasih, dan pengenalan yang benar akan firman Tuhan, dan juga kami dimampukan untuk memuliakan nama Tuhan dalam tutur kata, dalam pikiran, dan bahkan dalam perbuatan kami. Kami memohon ampunan atas setiap dosa kesalahan kami, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Cukup panjang ya, tapi semoga semuanya boleh nangkep pesan dari firman-Nya, dan kita boleh sama-sama mengerti. Satu yang saya sendiri yang saya dapat, pengabdi kebenaran dalam nama Tuhan dengan 9 aspek leadership dari Tuhan Yesus. Ingat, sebanyak apapun yang kita lakukan dan kita usahakan, kalau enggak ada Tuhan Yesus di dalamnya, semuanya itu nothing. Dan yang paling utamanya adalah apapun visi yang kita punya, kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Dan dari 9 aspek itu, meskipun kita hanya punya satu, tapi kalau ada Tuhan di dalamnya, itu akan memiliki dampak yang sangat besar ke depannya. Oke, meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita angkat satu pujian, Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks.
selanjutnya kita akan mengumpulkan persembahan untuk teman-teman yang ada yang hadir secara online boleh scan kode QR ataupun nomor rekening yang sudah tertera di layar. Untuk teman-teman semua yang hadir di sini boleh mengumpulkan persembahan lewat kantong persembahan yang akan dijalankan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian yang berkata sejuta. Untuk warta jemaat. Shalom. Shalom. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan warta. Boleh next? Iya. Kita akan memberikan apresiasi dulu untuk pelayan yang terlibat hari ini. Mulai dari Bapak Dr. Adi Budiarso sebagai pembicara selaku Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan. Boleh sama-sama berikan tepuk tangan. Oke. Ya, selanjutnya ada Jelly Simbolon dari Pemprov DKI Jakarta selaku MC. Kita berikan tepuk tangan. Ada Wanda Sibarani dari BPK sebagai pemusik. Dan yang gak kalah cantik ada Kak Sri dari BPK sebagai singer. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Selanjutnya, kita akan masih ada ibadah dan KSS terakhir nih, yaitu di bulan Januari dan bulan Februari. Bulan Januari kita ada knowledge and skill sharing tentang manajemen keuangan di tanggal 25 Januari nanti. Kemudian untuk ibadah itu di tanggal 22 Februari 2025. Nanti kita akan sama-sama membahas tentang Daniel, God and Civil Servant, doa dan kekuatan rohani abdi bangsa. Jangan lupa dicatat teman-teman di kalendernya. Kita akan sama-sama mengikuti KSS dan ibadah di tanggal yang sudah tertera. Selanjutnya, nah ini adalah KSS yang nantinya akan berlangsung di tanggal 25 Januari, hari Sabtu. Pembicaranya sudah ada, ini dari Kak Marintan Lestari. Topiknya sangat menarik buat teman-teman yang tadi sudah sempat dibahas, 10% untuk persembahan, 20% untuk dana pensiun. Nah, kita akan bahas lebih jauh lagi nih tentang manajemen keuangan bersama pakarnya. Teman-teman jangan lupa untuk join acara KSS kita dan juga registrasi tentunya di bit.ly/KSS mankeu, manajemen keuangan. Jadi man.mankeu ya. Jangan lupa ditandain di kalendernya dan jangan lupa registrasi ya teman-teman. Ini topiknya sangat-sangat menarik. Selanjutnya kita menyampaikan hasil persembahan ibadah PAB bulan Oktober lalu. Jumlah persembahan yang diterima sebesar Rp1.055.000. Selanjutnya, ini adalah sosial media PAB, Persekutuan Abdi Bangsa. Mungkin teman-teman ada yang belum follow, belum Instagram maupun Facebooknya bisa di follow. Ada Instagram Persekutuan Abdi Bangsa, kemudian Facebook juga Persekutuan Abdi Bangsa, YouTube Persekutuan Abdi Bangsa. Kalaupun ada teman-teman yang mau kasih masukan lewat email, bisa di email ke persekutuanabdibangsa@gmail.com.
Mungkin itu saja warta kita hari ini. Selanjutnya kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat. Boleh ambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau Allah yang kami muliakan, yang telah memimpin kami dari mulai kami bangun dan menyertai kami sampai pada saat ini. Tuhan, atas kemurahan-Mu saja Bapa, kami boleh ada saat ini, mengikuti ibadah saat ini Tuhan, semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang selalu baik dan selalu ada menyertai kami sampai pada saat ini. Ya Bapa, saat ini kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pilkada yang telah dilaksanakan pada bulan November lalu Tuhan, dan juga proses rekapitulasi yang sudah berlangsung 98%. Kami bersyukur ketika semuanya boleh berjalan dengan lancar ya Tuhan. Bahkan semua prosesnya Engkau turut campur tangan ya Bapa. Dan kami berdoa untuk proses rekapitulasi yang masih terus berlangsung di beberapa daerah. Kiranya Tuhan juga sertai sampai akhirnya nanti semua pemimpin daerah yang terpilih dapat dilantik di bulan Februari 2025 mendatang. Kami berdoa kiranya setiap pemimpin yang telah terpilih bisa melaksanakan tugasnya dengan bijaksana dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Kami pun berdoa agar setiap tim sukses boleh menerima hasil pilkada ini dengan bijak sehingga tidak terjadi konflik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan rangkaian Natal dan Tahun Baru di berbagai penjuru Indonesia. Kiranya setiap umat Tuhan dapat merayakan Natal dengan aman, damai, dan penuh sukacita. Dan kami juga berdoa untuk daerah-daerah Indonesia yang saat ini mengalami bencana alam, baik itu banjir, longsor, di daerah Sukabumi, Surabaya, Bali, dan Klaten. Kiranya Tuhan yang menyertai setiap proses evakuasi korban, penanganan korban di pengungsian, sampai kepada pemulihan pasca bencana, agar mereka bisa kembali pulih seperti sedia kala. Dan kami pun berdoa untuk daerah-daerah lain yang mungkin kiranya dapat mengantisipasi dampak negatif dari curah hujan yang berlebih saat ini untuk mencegah terjadinya bencana alam. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk seluruh rangkaian kegiatan PAB yang akan dilaksanakan selanjutnya di tahun 2025 mendatang, baik itu KSS, Knowledge and Skill Sharing, dan ibadah 2 bulanan PAB. Kiranya Tuhan Allah yang menyertai setiap persiapan pengurus agar kegiatan tersebut boleh terlaksana dengan baik, dan kami berdoa semakin banyak umat Tuhan yang rindu beribadah dan bersekutu bersama di dalam persekutuan abdi bangsa ini. Dan saat ini kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah yang boleh terlaksana atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur untuk pembicara Bapak Adi Budiarso yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dalam pekerjaan dan pelayanannya dan boleh terus menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga bersyukur untuk setiap pelayan Tuhan, mulai dari MC, pemusik, dan singer. Kiranya juga Tuhan pakai untuk melayani dan memberkati Engkau Tuhan dalam setiap talenta yang mereka miliki, dan Tuhan yang senantiasa sertai pekerjaan dan pelayanan yang boleh mereka kerjakan. Kami juga bersyukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan bagi-Mu Bapa dan nantinya dapat dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami ya Bapa. Kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kiranya apa yang kami doakan berkenan bagi-Mu ya Bapa, dan Tuhan yang menjawab dengan cara Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Teman-teman semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita kembalikan semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kasih Tuhan, arahkan hati pada Tuhan. Mari kita mengarahkan hati pada Tuhan, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal hadir dalam kehidupan kita hari ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Teman-teman semuanya dipersilakan untuk bersatu teduh.
Oke, ibadah kita selesai. Teman-teman semuanya jangan pulang dulu ya, karena abis ini ada makan siang bersama dan kita boleh sama-sama saling sharing. Boleh bentuk lingkaran juga ataupun boleh 3 sampai 4 orang lah satu kelompok buat sharing-sharing apa yang didapat hari ini. Oke, terima kasih. Teman-teman semuanya boleh maju ke depan ya, kita foto bersama dulu. Yuk, biar cepet. Udah pada lapar kan ya? Yuk, yuk. Biar cepat makan, ayo. Ayo, 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 ayo.